Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimah, nahdliyin nahdliyah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tarikh Al-Kamil Libnil Athir, sebuah kitab yang mengungkap tentang sejarah mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai khalifah atau para pemimpin Islam di era Utsmaniyah. Namun saya potong pada penjelasan tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, yang mana kitab Tarikh Al-Kamil Ibni Athir ini menghimpun dari berbagai riwayat yang sudah dijamin kevalidannya atau validitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Amarah Al-Ansari, lamma qubidha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijtama'at al-ansaru fi saqifati Abi Sa'idah wa akhraju Sa'ad bin Ubadah liwalluhu al-amra wa kana maridan. Bahwasanya seorang bernama Abu Amarah Al-Ansari itu bercerita saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu para sahabat Ansor berkumpul di balai Bani Sa'idah. Kemudian mereka membopong seorang sesepuh mereka bernama Sa'ad bin Ubadah, yang mana kita tahu dari sejarah sebelumnya bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ini akan meninggal mendadak karena serangan jantung saat prosesi atau debat terbuka dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita ulangi, ketika Rasulullah wafat, seketika itu para sahabat Ansor berkumpul di balai Bani Sa'idah sambil membopong Sa'ad bin Ubadah dengan tujuan utama adalah melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ba'da an hamidallaha. Kemudian Sa'ad bin Ubadah merasa tersanjung sambil beliau memberikan sambutan. Setelah memuji kepada Allah, Sa'ad bin Ubadah menyampaikan, ya ma'asyarul ansor, lakum sabiqatun wa fadilatun laisat li ahadin minal arabi. Wahai segenap golongan Ansor, Anda semua adalah kaum yang ditakdirkan untuk menjadi generasi awal Islam, punya banyak jasa dan keutamaan yang tidak tertandingi oleh satu bangsa lain pun dari negeri Arab ini. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam labitha fi qaumihi bid'a asyrati sanatin yad'uhum fama amana bihi illal qalil. Untuk memuji para sahabat Ansor, Sa'ad bin Ubadah menarik cerita ke belakang bahwasanya Nabi Muhammad itu tinggal bersama kaum pribuminya, yakni di Mekah, selama 10 tahun lamanya. Beliau berdakwah kepada kaumnya sendiri, ternyata tidak ada yang beriman, hanya sedikit yang mau beriman. Wa ma kanu yaqdiruna ala man'ihi. Jumlah sahabat yang terlalu sedikit di Mekah itu, mereka tidak mampu melindungi Rasulullah dari serangan lawan. Wala ala i'zazi dinihi, tidak mampu mengibarkan kemuliaan agama Rasulullah, yakni agama Islam. Wala ala daf'i dhaimin, dan tidak mampu untuk menghadang berbagai perbuatan zalim dari kafir Quraisy. Hatta arada bikum al-fadilah saqa ilaikum al-karamah wa razaqakumul al-imanu bihi wa bi rasulihi, sampai akhirnya Rasulullah hijrah di tanah
negeri kalian, kalian diberi banyak keistimewaan, kalian dialiri oleh berbagai macam kemuliaan, dan kalian diberi rezeki yang besar oleh Allah berupa iman kepada Allah dan Rasul-Nya, wal man'ilahu, kalian mampu melindungi Rasulullah dari berbagai mara bahaya, wali ashabihi, pun pula para sahabat Ansor, sahabat Muhajirin itu sangat terbantu oleh jasa perlindungan dari kalian. Wala i'zaza wal i'zazi lahu walidinihi, kalian telah mampu mengangkat martabat Islam, bendera Islam menjadi agama yang bermartabat dan punya kemuliaan. Wal jihadu li'a'daihi, kalianlah golongan yang telah berjasa di dalam berjihad untuk melawan musuh-musuh baginda Nabi Muhammad SAW. Fakuntum asyaddan nasi ala aduwihi hatta istaqamat al-arabu li amrillahi tau'a. Ya. Maka kalian semua adalah orang yang paling disegani bagi musuh kalian semua, bagi musuhnya Rasulullah. Jadi musuh Rasulullah itu kata Sa'ad bin Ubadah, sang sesepuh dari sahabat Ansor yang akan dilantik menjadi khalifah sebagai penanding dari Sayyidina Abu Bakar, itu merasa berbesar hati, berbangga diri dengan sahabat-sahabat Ansor yang mampu melindungi Rasulullah dan menjadi bala tentara atau satu batalion yang sangat disegani oleh lawan Rasulullah. Hatta istaqamat al-arabu li amrillahi tau'an wa karha, sampai akhirnya berbuah manis dengan happy ending berupa negeri Arab ini hampir keseluruhannya telah mengikrarkan diri taat kepada Allah dan Rasul, baik dengan senang hati ataupun masih karena keterpaksaan. Wa ata al-ba'idu al-muqadah syahiran fadanat li rasulihi bi asyafikum al-arabah. Demikian pujian dari sahabat Sa'ad bin Ubadah kepada kaum Ansor. Wa tawaffahullahu wa huwa ankum radin qarirul ain. Qarirul ain. Sampai di penghujung Allah Ta'ala memanggil baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Nabi Muhammad sangat ridho kepada kalian dan sangat mencintai kalian semuanya. Istayaddu bihadzal amri tunan nasi. Oleh karena itu, istayaddu bihadzal amri, kalian semua layak untuk menjadi pemimpin, bukan dari kalangan yang lain untuk menjadi pemimpin. Jadi atas jasa-jasa besar dari kaum Ansor itu, kaum Ansor ingin mengikrarkan diri sebagai kaum yang layak dan berhak untuk menjadi pemimpin bagi Islam. Fa innahu lakum dunahum, karena sesungguhnya kaum-kaum atau suku-suku di Jazirah Arab ini semuanya levelnya berada di bawah Anda semua, baik dari segi jasa maupun dari segi kecintaan Rasulullah kepada kaumnya. Fa'ajabuhu bi ajma'ihim, mendengar pidato yang begitu menggebu-gebu dari pimpinan mereka bernama Sa'ad bin Ubadah itu, kaum Ansor itu ajabu bi ajma'ihim, secara serempak menjawab, angqad wufiqta wa asabta ar-ra'ya. Engkau benar sekali wahai Sa'ad bin Ubadah, wa nahnu nuwallika hadzal amra, kami semua menyerahkan hak pimpinan kepada engkau. Wa in fa innaka maqna'un waridul mu'minina, engkaulah sebagai sosok
yang dipercaya oleh umat dan diridhoi oleh mukminin. Tsumma innahum taraddu al-kalama faqalu. Kemudian mereka kaum Ansor ini secara kompak serempak mengatakan, wa in aba al-muhajiruna min Quraisyin wa qalu nahnul muhajiruna wa ashabuhu al-awwaluna wa ashiratuhu wa awliya'uhu faqalat ta'ifatun minhum fa inna naqulu minna amirun wa minkum amirun walan nardha biduni hadza abada. Nah, kalau ada dari golongan muhajirin, yang mana muhajirin itu secara catatan sipilnya adalah dari kaum Quraisy, mereka mengatakan bahwa nahnul muhajirun, kami adalah kaum muhajirun, kami adalah sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, kami adalah keluarga dekat Rasulullah, kami adalah kekasihnya Rasulullah, maka jawablah atau tangkislah klaim mereka dengan mengatakan minna aminkum wa minna amirun wa minkum amirun. Kami punya pemimpin, kalau kalian ingin punya pemimpin sendiri, silahkan angkat satu orang di antara kalian untuk memimpin kaum kalian sendiri. Walan nardha biduni hadza abada. Kami kaum Ansor tidak akan pernah rela tampuk pimpinan ini kami serahkan kepada kaum lain, termasuk kepada muhajirin. Faqala Sa'ad bin Ubadah yang didaku oleh kaum Ansor akan menjadi khalifah ini sebenarnya sudah mulai berasa. Dengan fakta yang ada, beliau mengatakan hadza awalul wahni. Ini adalah awal kemunduran Islam. Artinya bisa dijadi Sa'ad bin Ubadah ini seorang sahabat yang tulus, tidak sadar dengan tidak sadar dengan efek di belakangnya, baru sadar bahwa gerakan yang dia lakukan dengan mengumpulkan kaum Ansor untuk mendukung dirinya itu akan memunculkan perpecahan. Maka beliau mengatakan hadza awalul wahni, klaim atau semboyan bahwa kami punya pemimpin, kaum muhajirin silahkan bentuk dan pilih pemimpin sendiri, itu merupakan langkah awal kemunduran Islam. Nah, tapi sudah terlanjur, mau berbuat apa lagi? Sa'ad bin Ubadah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya datanglah sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan dan sahabat Sa'ad yang akhirnya Sa'ad bin Ubadah itu pada ujung perdebatan ini dimarahi atau terkena marah Sayyidina Umar, langsung wafat seketika itu juga. Ini peristiwa pilu yang harus diterima oleh Sa'ad bin Ubadah pada akhir hayatnya. Wa sami'a Umaru al-khabara fa'ata mangzilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin fihi. Mendengar berita acara seremonial pembaiatan terhadap Sa'ad bin Ubadah ini, sejurus kemudian Sayyidina Umar datang ke kediaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Abu Bakar sedang berada di dalam rumah baginda Rasul. Fa'arsala ilaihi. Sayyidina Umar tidak berkenan masuk ke dalam rumah Sayyidina Abu Bakar, khawatir ada hal-hal yang tidak enak di dalamnya. Beliau hanya mengutus satu pengawalnya untuk datang menjumpai Sayyidina Abu Bakar. An akhrij ilayya fa'arsala ilaihi inni mustahilun. Utusan itu menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar
supaya secepatnya keluar rumah ditunggu oleh Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar awalnya tidak berkenan keluar dari rumah Rasulullah, lebih sedang khusyuk menunggui jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW yang baru saja wafat. Justru Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kepada utusannya Sayyidina Umar, ini mustaghilun, saya sedang sibuk. Tentu sedang sibuk dalam arti sedang menunggui jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala Umar, Sayyidina Umar balik menyatakan atau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar melalui utusannya, qad hadatsa amrun la budallaka min hudurihi. Fa kharaja ilaihi fa'alamahu al-khabar. Ya. Ada perkara penting yang mana Abu Bakar harus hadir di acara ini karena begitu gentingnya persoalan yang harus dihadapi. Seketika itu juga akhirnya Sayyidina Abu Bakar keluar dari kediaman baginda Nabi Muhammad untuk menjumpai Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar menyampaikan warta, berita genting terkait dengan berkumpulnya para sahabat Ansor di Balai Bani Saqifah dan sudah membaiat Bani Sa'idah ya, untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah. Famadoya musri'aini lahwahum wa ma'ahuma Abu Ubaidah. Beliau bergegas menuju ke arah di mana para sahabat Ansor sedang berkumpul, yakni di Balai Bani Sa'idah. Dan beliau berdua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini ditemani juga oleh Abu Ubaidah. Faqala Umar, sesampai di lokasi berkumpulnya sahabat Ansor, Sayyidina Umar langsung mengatakan, fa'atainahum, maaf, kami datang kepada kalian semua. Waqad kuntu zawwartu kalaman aqulu lahum. Kemudian Sayyidina Umar terdiam dulu untuk menyusun kata yang enak supaya bisa diterima oleh sahabat Ansor dan tidak memantik emosi para hadirin semuanya. Ini merupakan sebuah kebijaksanaan yang luar biasa yang dipamerkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana biasanya beliau itu berkarakter keras, tegas sekali, tapi menghadapi sesama muslim ini beliau berupaya untuk menunjukkan sikap bijaksananya. Beliau hanya mengatakan, maaf, kami datang di tempat ini. Sambil begitu kemudian beliau merenung untuk berpikir tentang susunan kata yang mudah, yang enak, yang indah, yang luwes, yang tidak menyinggung perasaan para sahabat Ansor sekalian. Beliau sudah menghitung kalau saja ucapannya ada yang salah, maka bisa jadi Islam akan pecah, akan memunculkan kemarahan, memancing emosi sahabat Ansor. Beliau masih menyusun kata yang indah. Falamma danautu aqulu, ketika bahasa yang akan disampaikan itu sudah terbayang di dalam diri Sayyidina Umar, mendadak askatani Abu Bakar, mendadak Sayyidina Abu Bakar berkata membuat saya tidak perlu menyampaikannya. Takallama bikul lima arotu an akulah. Secepat itu Sayyidina Abu Bakar ternyata lebih cepat daripada Sayyidina Umar. Beliau nyampaikan apa-apa yang ternyata isi pembicaraan Sayyidina Abu Bakar itu sudah persis atau mewakili apa yang ada di benaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Artinya Sayyidina Umar memuji kecerdasan dari Sayyidina Abu Bakar yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada para sahabat Ansor sekalian. Fahamidallaha wa qala. Sayyidina Abu Bakar memuji kepada Allah, kemudian beliau menyampaikan untuk meredam emosi dan semangat yang terlalu tinggi dari sahabat Ansor untuk mengangkat
sesepuh mereka bernama Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah ini. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Innallaha qad ba'atsa fina rasulan syahidan ala ummatihi liya'buduhu wa yuwahhiduhu wa antum ya'buduna min dunihi alihatan syata min hajarin wa khosyabin. Sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kita semuanya seorang Rasul yang menjadi saksi atas umatnya, supaya umatnya itu mau menyembah kepada Allah dan mengesahkan Allah, serta yang mana kaumnya itu andaikan tidak mendapatkan dakwah dari Rasulullah, niscaya umatnya itu akan menyembah Tuhan selain Allah, baik dari batu maupun dari kayu. Fa'adzama 'alal arabi ayatruku dina abaihim. Fa'adzama 'alal arabi ayatruku dina abaihim. Kemudian dakwah Rasulullah itu mengangkat harkat martabat bangsa Arab yang semula ateis atau ada yang musyrik, ada yang dengan kebodohannya menyembah batu dan kayu, itu di paradigmanya dirubah oleh Rasulullah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kebudayaan Arab, kemudian nilai-nilai luhur Arab terangkat sebab revolusi ketuhanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khassallahu al-muhajirin al-awwalina min qaumihi bi tasdiqihi wal muwasati lahu was-sabri ma'ahu ala syiddati adza qaumihim lahum wa takdzibihim abaiyahum. Nah, kemudian Allah taala memberikan keistimewaan kepada kaum muhajirin sebagai diberi label sebagai kaum yang pertama kali membenarkan dakwah Rasulullah. Ini adalah nilai yang harus kita catat dengan tinta emas dan harus diberi apresiasi, tidak boleh diacuhkan hanya gara-gara dicap sebagai pendatang. Ya. Wal muasati lahu, sebab jasa muhajirin ini enggak kaleng-kaleng, bukan. Beliau itu sebagai orang yang tasdik, ya, militansinya untuk membenarkan ajaran Rasulullah itu tidak perlu diragukan lagi, dan muasah lahu, ya, senantiasa mendampingi, membesarkan hati Rasulullah supaya terus bersemangat di dalam dakwah walaupun harus menghadapi sejuta rintangan. Was-sabri ma'ahu ala syiddati adza qaumihim, dan sejarah mencatat bahwa kaum muhajirin itu adalah kaum yang telah pasang badan untuk bersama Rasulullah menghadapi pedihnya siksaan kaum Quraisy atau kafir Quraisy. Wa takdzibihim iyahum, mereka dibuli, mereka dihina-hina, dianggap sebagai pembohong dan lain sebagainya. Wa kullun nasi lahum mukhalifun zarin alaihim, semua orang saat perjuangan pada awal-awal masa Islam itu, semua orang itu mukhalifun lahum, ya, berpaling dari golongan muhajirin. Jadi kalau sudah diketahui dia beralih status dari non muslim menjadi muslim, maka seketika itu juga mukhalifun lahum. Seluruh manusia itu mengacuhkan dirinya, memalingkan wajahnya, membelakangkan tubuhnya, sehingga benar-benar dianggap tidak punya harga diri dan nilai. Zarin alaihim, seluruh manusia berdusta kepada kaum muhajirin. Betapa berat mereka itu. Falam yastauhasyu liqillati adadihim, menghadapi cemoohan siksaan itu dengan terpaksa kaum muhajirin tidak berani melawan karena jumlahnya belum seimbang. Cukup sabar
untuk menghadapi siksaan dan cemoohan tanpa berani memberikan perlawanan. Wasyana finnasi lahum, dan merasakan betapa bencinya kaum kafir Quraisy terhadap mereka. Fahum awwalu man abadallah fi hadzal ardi. Maka diakui atau tidak diakui bahwa kaum muhajirin ini adalah orang yang pertama kali menyembah pada Allah dan mengakui seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, wa amana billah wa bir rasul. Wahum auliya'uhu wa ashiratuhu. Dan mereka pantas untuk dianggap sebagai kekasih Rasulullah, bahkan dianggap sebagai keluarga dekatnya Rasulullah. Karena seperti tadi yang sudah kita sampaikan, dihitung dari statistik perjuangan para muhajirin sangat layak mereka diakui sebagai kekasih baginda Nabi. Wa haqqun nasi bihadzal amri min ba'dihi la yunazi'uhunna illa dhalimun. Kaum muhajirin adalah kaum yang paling berhak untuk menjadi pemimpin, memegang tampuk pimpinan setelah baginda Rasulullah, dan rasanya tidak ada yang menyanggah kecuali mereka yang zalim. Wa antum ya ma'syarul ansor, sedangkan kalian wahai sahabat-sahabat Ansor, man la yungkaru fadluhum fiddin, adalah kelompok orang yang tidak ada kata ingkar untuk menyampaikan keutamaan, keistimewaan Anda dalam bidang agama. Wala sabiqatuhum fil Islam, tidak ada yang mendahului kalian dalam memeluk Islam. Itu semuanya kita angkat topi untuk sahabat Ansor. Radhikumullahu ansara lidinihi wa rasulih. Allah sendiri sudah menyampaikan pujiannya kepada sahabat Ansor dengan Allah menyampaikan bahwa Allah ridho kepada kalian karena kalian telah menjadi penolong di agama Allah dan penolong untuk utusan Allah. Wa ja'ala ilaikum hijratahu, dan Allah telah memilih bumi Madinah sebagai buminya Ansor untuk menjadi tempat hijrahnya Rasulullah. Itu merupakan sanjungan dari Allah kepada Anda sekalian wahai sahabat Ansor. Falaisa ba'dal muhajirin al-awwalina indana bimangzilatikum. Maka menurut saya derajat atau posisi tertinggi, kebaikan tertinggi setelah muhajirin tidak ada yang layak kecuali derajat itu diberikan kepada segenap sahabat Ansor sekalian. Fanahnul umara wa antum wuzara. Oleh karena itulah sepatutnya untuk pimpinan, tampuk pimpinan kita serahkan kepada muhajirin, dan sebagai pembantu dari para pemimpin, yakni wazir atau menteri atau perdana menteri, sepatutnya kita serahkan kepada sahabat Ansor. Itu penjelasan dari baginda atau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa antumul wuzara wa la tafawatuna bi masyuratin wa la tuqda dunakum al-umuru. La tafawatuna bi masyurah. Tidak ada yang saling menindas kalau diselesaikan dengan musyawarah, karena gini tidak ada saling mengalahkan. Tidak akan ada saling mengalahkan dan memposisikan lebih tinggi, sedangkan satunya lebih bawah, karena apa yang akan kita jalani semuanya harus kita putuskan dengan dasar musyawarah.
wala tuqdha dunakum al-umur. Tidak ada keputusan tanpa musyawarah dengan kalian semua, wahai sahabat Ansor. Jadi Sayyidina Abu Bakar memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat Ansor, engkau memang punya jasa yang begitu besar. Sampai Allah sendiri memuji kepada kalian semua, diakui sebagai penolong agama Allah, penolong Rasulullah atau utusan Allah. Namun begitu, melihat jasa besar dari para muhajirin, jerih payah yang sudah dirasakan oleh muhajirin, sepatutnya untuk tampuk pimpinan diserahkan kepada muhajirin, dan sebagai menteri diserahkan kepada sahabat Ansor. Tidak perlu berkecil hati, karena semua keputusan negara akan dilalui dengan musyawarah bersama. Mendengar penjelasan sahabat Abu Bakar itu, faqama Hubbab bin Mundhir bin Jumuh faqala. Seketika salah satu anggota Ansor yang bernama Hubbab bin Mundhir bin Jumuh mengatakan, berdiri sambil berkata, ya ma'syarul Ansor, wahai sahabat Ansor sekalian, umluku alaikum amrokum, milikilah kepemerintahan kalian sendiri, mandirilah dalam membentuk pemerintahan. Gitu. Fa innan nasa fi dhillikum, karena sesungguhnya masyarakat berada di bawah payung kalian semua. Artinya dalam menyusun kepemerintahan tidak usah bermusyawarah dengan muhajirin. Ujung-ujungnya muhajirin akan menawarkan diri untuk menjadi khalifah. Mari kita membentuk pemerintahan sendiri, kepemerintahan sendiri, karena masyarakat berada di bawah payung hukum kita sendiri. Wala yajtari'a mujtari'un ala khilafikum wala yasduru illa an ra'yikum. Tenanglah wahai Ansor, tidak akan ada yang berani untuk menentang pendapat ini. Walaupun dia terkenal sebagai sang pemberani, saya yakin dia tidak akan berani untuk melawan Ansor kalau sudah kompak bersama. Antum ahlul izzi wa ulul adat wal man'ah wa zawul ya'si. Anda sekalian wahai Ansor adalah kaum yang terhormat, kaum yang jumlahnya banyak, yang punya batalion dan punya jiwa yang terkenal sangat pemberani. Innama yang durun nasu ma tasnaun. Bangsa ini maju, mereka semua mengakui atas jerih payah kalian semua, sahabat Ansor. Wala takhtalifu fayafsudu alaikum amrukum. Jangan terpecah belah wahai Ansor. Kalau kalian terpecah belah, maka pemerintahan yang akan dibentuk dari Ansor ini akan mengalami banyak kendala. Ata haula illa ma sami'tum. Faminna amirun wa minkum amirun. Mereka semua kalau tidak terima dengan apa yang kita sepakati ini, artinya kalau muhajirin tetap bersikukuh membentuk kepemerintahan sendiri, kita juga membentuk kepemerintahan sendiri, ternyata muhajirin tidak mau gabung, ya terpaksa minna amirun wa minkum amirun. Kita punya pemimpin dan kalian wahai muhajirin silahkan membentuk kepemerintahan sendiri. Faqala Umar. Langsung Sayyidina Umar motong pembicaraan Hubbab bin Mundhir. Hayhata, enggak mungkin, kata Sayyidina Umar. La yajtami'u isnani fi qarnin. Tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu masa. Ini jelas tidak mungkin. Wallahi la nardha al-arabu antu amirakum wa nabiyuna min ghairikum. Demi Allah, bangsa Arab tidak akan pernah rela jika kalian menjadi pemimpin, sedangkan Nabi kita bukanlah dari
kaum Ansor. Wala tamtani'u al-araba an tuwalliya amroha mangkanat an-nubuwah fihim. Ya. Jangan kalian menghadang bangsa Arab untuk membentuk kepemerintahan baru dengan memilih pemimpin yang nabi mereka lahir dan besar dari kaum tersebut. Artinya adalah Sayyidina Umar mengajak membuka kesadaran sahabat Ansor supaya mau memilih khalifah pengganti Rasulullah dari kalangan Muhajirin, sebab Rasulullah itu dari kaum Muhajirin. Nah, walana bidzalikal hujjah adz-dzahirah. Kami untuk mencalonkan dari salah seorang sahabat Ansor, sahabat Muhajirin sebagai pemimpin itu jelas al-hujjatu adz-dzahirah. Punya argumentasi yang kuat, yang jelas. Man yunazi'una sultanullah Muhammad, sultanu Muhammadin wa nahnu awliya'uhu wa ashiratuhu. Siapa yang menentang apa yang saya sampaikan ini berarti menentang sultanu Muhammadin, kekuasaan Nabi Muhammad, sedangkan kami adalah para kekasih Rasulullah dan keluarga dekat Rasulullah. Jadi perdebatannya sedemikian asiknya antara Hubbab bin Munzir yang memotong pembicaraan Sayyidina Abu Bakar, kemudian dijawab balik oleh Sayyidina Umar. Faqala al-Hubbab bin Munzir, mendapatkan pidato atau mendengarkan pidato dari Sayyidina Umar itu, Hubbab bin Munzir langsung menjawabnya. Ya ma'syarul ansar umluku ala aidikum wala tasma'u maqalata hadza wa ashabihi. Wahai sahabat Ansor, mari miliki Madinah ini dengan kekuasaan kita sendiri. Jangan dengarkan ucapan orang ini dan sahabat-sahabatnya. Wah, ini sudah mulai memanas, memancing emosi, apalagi Sa'ad bin Ubadah sudah wafat di saat itu juga. Ini Hubbab bin Munzir yang selanjutnya sepertinya nonyol-nonyol atau ingin menunjukkan diri layak menjadi khalifah. Jangan dengarkan Umar dan sahabat-sahabatnya. Fayadhabu binasibikum min hadzal amri. Silakan pergi urus wilayah kalian sendiri. Jangan ikut campur dalam urusan yang sudah dikelola oleh sahabat Ansor. Kami tidak membutuhkan Anda. Kalau mau bergabung di bawah kekuasaan kami ya silahkan. Tapi kalau tidak setuju dengan apa yang kami bicarakan di sini, silahkan pergi. Itu ketegasan dari Hubbab bin Munzir. Gimana rasanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Fa'in abau alaikum fa'ajalluhum an hadhil bilad. Jika kalian tidak mau tunduk di bawah kepemerintahan Ansor, silakan pergi dari negara Madinah ini. Wa tawallu alaihim hadhil umur. Silakan membentuk pemerintahan baru di luar batas negara Madinah. Wa innal nasa lihadaddin. Wa innan nasa gini. Fa antum wallahi ahaqqu bihadzal amri minhum. Fa innahu bi asyafikum dana an-nasu lihadaddin. Engkau wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai Abu Ubaidah, sangat layak untuk menjadi pemimpin. Silahkan pimpinlah kaum Anda sendiri. Ya. Saya percaya bahwa dengan pedang Anda lah masyarakat menjadi mau dan berminat dengan Islam. Ana Judaidanaha al-muhakkakah muhakkak wa udhaiquha al-marjab. Sudah seperti penjelasan kemarin kalimat ini yang artinya adalah saya adalah panutan kaum Quraisy, kaum Ansor, dan saya sudah diakui oleh kaum Ansor sebagai orang yang
paling cerdas, cendekiawan yang diakui keilmuannya. Ana Abu Syabalin fi Arinatil Asad. Aku adalah bapaknya anak singa yang berada di tengah macan. Jadi jangan main-main sama Hubab bin Mundir, wahai Umar. Wallahi la in syi'tum lana'idannaha jad'ah. Demi Allah, kalau kalian tetap nantang saya, maka anak singa ini akan menjadi jad'ah, menjadi singa dewasa semua yang siap menerkam siapapun. Itu tantangan dari Hubab bin Mundir. Kalau muhajirin macam-macam, berarti berhadapan dengan Ansor. Saya pemimpinnya. Itu keberanian dan apa itu mau diterjemah apa? Keberanian atau kesombongan ya. Jadi Hubab bin Mundir itu bersikukuh untuk menjadi khalifah, menggantikan Sa'ad bin Ubadah yang meninggal secara mendadak, dan tetap bersikukuh Ansorlah yang berhak. Faqala Umar, idzan la yaqtulukallah. Faqala bal iyyaka yaqtulu. Nah, kalau begitu kau akan dibunuh oleh Allah. Bukan hanya dibunuh oleh Allah. Bal iyyaka yaqtulu. Allah hanya membunuh kau, wahai Hubab bin Mundir. Iya kaya ketulu. Berbeda dengan layak ketuluka. Iya kaya ketulu. Engkau pasti akan cepat dibunuh oleh Allah. Itu jawaban tegas dari Sayyidina Umar, karena Hubab bin Mundir nadanya sudah menantang gitu. Menantang. Kalau kamu saya bunuh, nanti kan efeknya agak baik. Maka jawaban dari Sayyidina Umar, iya kaya ketulu. Allah akan cepat membinasakanmu. Faqala Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, satu orang dari rombongan 3 orang yang beranggotakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Ubaidah yang pandai berdiplomasi, mengatakan, ya ma'syarul Ansor, wahai segenap kalangan Ansor, innakum awwaluman nasoro, falatakunu awwalaman baddala wa ghayyara. Engkau adalah orang yang pertama kali membantu kejayaan Islam ini, maka tolong jangan justru malah menjadi orang yang merubah dan menghancurkan Islam dari dalam sendiri. Kau sudah dicatat dengan tinta emas, maka jangan kotori Islam ini oleh dirimu sendiri. Faqoma Bashir bin Sa'ad Abu Nu'man bin Bashir. Ucapan dari Abu Ubaidah yang singkat tapi begitu bagus ini. Terkenal Abu Ubaidah itu ahli diplomasi. Engkau sebagai kaum yang sudah dicatat dalam sejarah sebagai kaum yang berjasa besar di dalam membantu mewujudkan kejayaan Islam ini, maka jangan justru kau kotori catatan emas itu dengan ulah kamu yang dapat merubah Islam dan menghancurkan Islam dari dalam. Ungkapan dari Abu Ubaidah ini disambut oleh Bashir bin Sa'ad Abu Nu'man. Beliau mengatakan, ya ma'syarul Ansor. Bashir bin Sa'ad Abu Nu'man ini adalah sahabat Ansor. Kalau dipilah, Hubab bin Mundir ini dari golongan Khazraj, sedangkan Bashir bin Sa'ad Abu Nu'man ini dari kalangan Aus, yang mana sebelum kedatangan Rasulullah, Khazraj dan Aus ini memang telah bermusuhan selama turun-temurun. Nah, gitu. Saat Bashir bin Sa'ad mengatakan, ya ma'syarul Ansor, inna wallahi wa in kunna aula uli fadilatin fi jihadil musyrikin wa sabiqatan fiddin ma aradna bihi illa ridha rabbina wa ta'ata nabiyyina wal qadha li anfusina. Wahai sahabat Ansor sekalian, demi Allah, meskipun kita punya catatan emas
tercatat dalam sejarah sebagai kelompok atau kaum yang telah berjuang maksimal untuk membantu Rasulullah dan menegakkan kejayaan Islam, tapi kita semua menjadi Ansor itu bukan untuk merebut kekuasaan. Ini kata Bashir bin Sa'ad dari golongan Ansor. Kita berjuang membela Rasulullah itu bukan untuk menjadi pewaris khalifahnya Rasulullah, bukan. Kita semuanya membantu Rasulullah tujuannya hanyalah untuk ridhonya Allah, demi taat kepada baginda Nabi, dan kita sudah mencurahkan segala kemampuan kita untuk itu, yakni untuk mencapai ridho Allah dan taat kepada Nabi. Maka niat yang mulia ini, fama yambaghi an tastatila ala nasi bidzalika wala nabtaghi bihi ad-dunya. Maka dari itu jangan atau tidak sepatutnya bagi kita semuanya kaum Ansor ya menghancurkan atau merusak catatan amal yang sudah kita perbuat, merusak catatan emas yang sudah kita dapat, merusak amal yang sudah kita perbuat. Jangan sampai perjuangan kita hanya untuk mendapatkan posisi sebagai khalifah, yang mana posisi khalifah itu hanyalah derajat dunia. Ini jawaban bijaksana dari Bashir bin Sa'ad. Ala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min Quraisy wa qaumuhu aula bihi. Ketahuilah, sadarlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari kaum Quraisy dan kaumnya adalah yang termulia dibandingkan kaum yang lain. Wa aimullahi la yarani Allahu unazi'uhum hadzal amro. Demi Allah, saya tidak ingin Allah menyaksikan diriku dalam keadaan menentang fakta ini. Fattaqullaha wa la takhafuhum. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan wala tukhalifuhum, dan jangan justru mengingkari dan menyalahi Allah dan Rasulnya. Nah, faqala Abu Bakar. Abu Bakar setelah mendapatkan dukungan dari Bashir bin Sa'ad ini, seketika itu mengatakan, hadza Umar wa Abu Ubaidah. Saya membawa dua orang. Yang pertama bernama Umar, bernama Abu Ubaidah. Fa in syi'tum fabaya'u. Ya. Jika kalian setuju memilih kaum muhajirin dari dua orang ini, pilihlah salah satunya, Umar atau Abu Ubaidah. Faqala, serempak Umar dan Abu Ubaidah itu mengatakan, wallahi la natawalla hadzal amra alaika wa anta afdhalul muhajirin wa khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalat. Demi Allah, saya tidak akan mampu dan mau memangku jabatan sebagai khalifah ini di saat engkau masih hidup, karena engkau adalah sahabat muhajirin yang paling istimewa dan engkau menjadi penggantinya Rasulullah menjadi imam sholat. Wa ya afdalu dinil muslimin, artinya kalau kau ditunjuk sebagai imam oleh Rasulullah berarti dari segi agama engkau adalah orang yang termulia. Ubsud yadaka nubayyuka. Tolong peganglah tanganku, engkau wahai Abu Bakar, aku angkat sebagai khalifah. Falamma dhahaba yubayi'anihi sabaqahuma Bashir bin Sa'ad fabaya'ahu. Nah, ya. Ketika Abu Bakar dan Umar zahaba, ya, pergi, zahaba gini, Umar dan Abu Ubaidah ya mengangkat atau membaiat Sayyidina Abu Bakar, sabaqahuma Bashir bin Sa'ad fabaya'ahu. Ternyata didahului oleh Bashir bin Sa'ad
untuk membaiat Abu Bakar. Jadi ketika Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah masih melakukan persiapan untuk membaiat Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba dari belakang Sa'ad bin Bashir bin Sa'ad ini nyelonong mengangkat tangan Sayyidina Abu Bakar untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Sontak fanadahu al-Hubbab bin Mundir. Hubbab bin Mundir sontak saja berteriak, akokun gitu. Wahai Sa'ad bin Bashir bin Sa'ad, akan banyak kaum Ansor yang menentangmu. Gitu. Anafista ala ibni ammika al-imarah. Apakah engkau merasa lebih paham tentang pemerintahan daripada sepupumu ini? Jadi Hubbab bin Mundir ini memang sepupunya Sa'ad Bashir bin Sa'ad. Tapi dalam hal perpolitikan, Sa'ad bin Bashir bin Sa'ad itu berada di kubu Aus, sedangkan Hubbab bin Mundir berada di kubu Khazraj. Jadi partainya beda. Faqala la wallahi walakinni karahtu an unazi al-qauma haqqahum. Saya tidak merasa lebih pandai, tetapi demi Allah saya tidak suka jika saya tercatat nanti digugat oleh anak cucu saya sebagai orang yang mengganggu atau menghalangi haknya kaum untuk segera punya kepemerintahan yang kredibilitasnya diakui, kapasitasnya diakui, keimanannya diakui, dan itu ada pada Sayyidina Abu Bakar. Maka saya tidak ingin menjadi orang yang menghalang-halangi Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Nah, walamma ra'at al-ausu ma sona'a Bashir wa ma tatlubu al-Khazraj min ta'miri Sa'ad qala ba'duhum li ba'din. Ketika golongan Aus ini satu kubu besar dari kalangan Ansor. Jadi Ansor itu sebenarnya menyimpan bara perpecahan. Dua kelompok yang terus berseteru, memendam perseteruan, yakni kelompok Khazraj yang dalam hal ini diwakili oleh Hubbab bin Mundir, dan suku Aus, kelompok Aus yang sepertinya ada di dalamnya itu ada nama Bashir bin Sa'ad. Melihat Bashir bin Sa'ad justru membaiat Sayyidina Abu Bakar itu, golongan Aus ya, yang tidak setuju dengan Hubbab bin Mundir, sebab Hubbab bin Mundir itu dari Khazraj, mereka saling berbisik antar sesama temannya. Wakana nakiban wallahi ya. Mereka mengikrarkan diri atau saling memahami, wallahi lain waliyatha al-Khazraj marrotan lazalat lahum alaikum bidzalikal fadilah wala ja'alu lakum fiha nasiban abada. Kalau seumpama sekali saja suku Khazraj ini kita angkat menjadi khalifah, ya, kita setuju dengan provokasinya Hubbab bin Mundir ini, maka kita jangan berharap akan mendapatkan apapun. Pasti mereka akan menjadi penguasa selamanya dan kita akan ditindas selamanya. Jadi terjadilah perpecahan di kalangan Ansor itu sendiri. Faqumu fabaya'u Abu Bakrin. Nah, kemudian karena melihat gelagatnya Hubbab bin Mundir yang ingin kembali mengangkat Khazraj sebagai penguasa Madinah ini, sontak saja kelompok Aus itu berdiri untuk membaiat Sayyidina Abu Bakar. Nah, daripada khalifah kita serahkan kepada Khazraj, kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak mendapatkan jatah kursi apa-apa, ya mendingan kita mengangkat Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu orang yang netral, tidak pernah punya kepentingan, maka kita akan tetap
hidup nyaman di Madinah ini. Fabaya'uhu, akhirnya mereka suku Aus mengangkat atau kelompok Aus mengangkat Sayyidina Abu Bakar. Fangkasaro ala Sa'din wal Khazraj ma ajma'u alaihi wa qabala an-nasu yubayyi'una Abu Bakrin min kulli janibin. Akhirnya kongsinya kongsinya Fangkasaro ini Fangkasaro ala Sa'd wal Khazraj. Koalisi dari Ansor itu akhirnya terbelah. Koalisinya terbelah dua antara pendukung Sa'ad dan pendukung Khazraj. Tapi karena melihat peta kekuatan sudah tidak seimbang, sebab Sayyidina Abu Bakar disetujui oleh kelompok Ansor dari Aus dan 100% dari Muhajirin, sedangkan Khazraj hanya sepihak saja yang tidak setuju dengan pembaiatan Sayyidina Abu Bakar, maka mau tidak mau akhirnya mereka ikut membaiat Sayyidina Abu Bakar. Yubayyi'una Abu Bakrin min kulli janibin. Akhirnya terjadilah aklamasi baik yang meliputi sahabat Muhajirin dan keseluruhan Ansor untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun masih ada serpian-serpian beberapa beberapa oknum yang masih menyebarkan fitnah kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi secara garis besar sudah menjadi kesepakatan bersama, aklamasi dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk mengangkat atau membaiat Sayyidina Abu Bakar ini. Demikian pembacaan sejarah yang cukup meletihkan dan mendebarkan saat pemilihan Sayyidina Abu Bakar. Kita lanjutkan minggu depan dengan riwayat-riwayat yang diakui validitasnya. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.